Jumpa lagi di Kapten Anime. Zoro bertemu dengan wujud asli dari pedang Enma. ありえねえなロロノゾロ Sebelumnya di chapter yang lalu ditutup dengan penampilan yang sangat epik dari Kid dan Lau ketika mereka berdua menggengbeng Big Mom dengan teknik ultimate mereka. Seperti yang sudah kita ketahui pada halaman akhir di chapter yang lalu bahwa minggu ini manga One Piece chapter 1040 tidak libur dan akan rilis seperti biasanya. Kemudian chapter 1040 kali ini akan memperlihatkan pertemuan Zoro dengan si dewa kematian yang tak lain adalah wujud asli dari pedang Enma. Lalu Marco mulai beraksi kembali dan akan menghadapi agen CP0. Nah, maka dari itu duduk yang manis lalu pegang ucoknya masing-masing karena Abang Kapten akan mengentrit-entritkan bocoran dan juga prediksi untuk mengawali chapter 1040 yang akan rilis beberapa hari lagi. Pada halaman awal di chapter ini akan memperlihatkan kelanjutan dari serangan Kid kepada Big Mom pada akhir chapter yang lalu. Big Mom telah terkena tembakan elektromagnetik dari Kid. Serangan Kid tersebut ternyata memiliki efek yang mengejutkan. Akibat terkena laser elektromagnetik tersebut, semua benda logam yang ada di sekitar tempat itu menempel ke tubuh Big Mom, sehingga membuat Big Mom menjadi bola logam raksasa. Big Mom pun terjatuh ke lubang besar yang sebelumnya dibuat oleh gelombang kejut milik Lau. Semua orang yang melihat kejadian itu pun terkejut dan tidak menyangka kalau Kid dan Lau mampu membuat seorang Yonko sampai babak belur seperti itu. Hera dan Prometheus terlihat berusaha terbang untuk menyelamatkan Big Mom. Namun dengan sigap, Lau memindahkan mereka berdua dengan teknik Sambles ke kotak besi yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Kid. Big Mom yang tak sadarkan diri pun langsung terjun bebas ke dasar lubang besar yang ada di Pulau Wano akibat tarikan medan magnet milik Kid. Dan sebuah pengumuman pun dikumandangkan di Onigashima bahwa Yonko Big Mom telah dikalahkan oleh dua orang supernova, yaitu Eustace Kid dan Trafalgar Law. Hal ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa untuk Kid dan Lau, yang mana dengan seluruh kemampuan dan keyakinannya mereka akhirnya mampu menjatuhkan seorang Yonko Big Mom. Dengan ini sudah dipastikan bahwa harga buronan Kid dan Lau akan naik sangat drastis dan tidak menutup kemungkinan kalau harga buronan mereka berdua akan naik lebih dari 1 miliar berry. Kemudian cerita berganti ke si bocah Momono Mesum. Ternyata suara-suara goib yang sebelumnya memanggil Momo adalah Junisa. Junisa memberitahu Momo bahwa kedatangannya ke Wano adalah untuk membantunya dalam peperangan ini. Dan saat ini dia sedang menunggu perintah dari Momo. Sepertinya niat baik Junisa ini disambut gembira oleh Momonosuke. Junisa akan menjadi support yang sangat baik dalam peperangan ini, terutama untuk kasus Pulau Onigashima. Apabila Kaido sudah terlanjur dikalahkan oleh Luffy dan Momo terlambat menarik Onigashima menjauh dari ibu kota bunga, maka cara satu-satunya adalah Momo akan memerintahkan Junisa untuk menahan atau menopang Pulau Onigashima. Lalu tiba-tiba Pulau Onigashima pun terguncang dan seperti akan jatuh. Cerita lalu berpindah ke atap kastil Onigashima. Pertarungan Luffy dan Kaido. Kaido terlihat tersungkur setelah terkena tendangan telak dari Luffy pada beberapa chapter yang lalu. Di sini Kaido terlihat sangat kelelahan dan tiba-tiba Pulau Onigashima pun terguncang. Sepertinya hal inilah yang menjadi penyebab guncangan pada Pulau Onigashima. Kaido sudah mulai kehabisan tenaga dan ini akan berpengaruh pada awan api milik Kaido yang menjadi penopang pulau. Apabila Kaido benar-benar sudah dikalahkan sebelum Momo berhasil menjauhkan Pulau Onigashima dari ibu kota bunga, maka negeri Wano akan segera berubah menjadi abu cuci piring. Saat ini, nasib negeri Wano berada di tangan si bocah Momono Mesum. Selanjutnya, cerita kembali ke Zoro yang sedang sakaratul maut. Pada halaman ini, kita masih melihat Zoro yang tidak mampu bergerak lagi. Dan di depannya ada sosok dewa kematian yang siap menebasnya dengan sabit yang sangat besar. Namun pada chapter ini, kita akan diberitahu siapakah sosok dewa kematian yang ada di depan Zoro itu.
ternyata sang dewa kematian itu adalah wujud asli dari pedang Enma. Ini merupakan hal yang sangat tidak terduga. Pasalnya, baru kali ini sebuah pedang atau Meito menunjukkan wujud asli dirinya kepada tuannya. Penampakan wujud pedang Enma ini pastinya memiliki sebuah tujuan. Wujud Enma ini sepertinya bukan ingin membunuh Zoro, melainkan ingin membantu Zoro untuk mengatasi trauma fisik yang saat ini dialami oleh tubuh Zoro. Bukan cuma itu saja, kemungkinan Enma juga ingin memberitahu Zoro bahwa saat ini dirinya sedang memberi ujian kepada Zoro. Apakah dia layak atau tidak untuk menjadi tuan baru dari pedang Enma. Dan apabila Zoro mampu melewati ujian tersebut, maka pedang Enma akan mengabdi dan memberikan potensi terbaiknya kepada Zoro. Lalu cerita berganti dengan memperlihatkan Izo yang sebelumnya sedang menghadang agen CP0. Pada halaman ini diperlihatkan kondisi Izo yang sudah babak belur dihajar oleh agen CP0. Walaupun tubuhnya sudah dipenuhi banyak luka, namun Izo masih mampu berdiri untuk melanjutkan pertarungannya. Di sisi lain, bos CP0 memuji kegigihan Izo karena masih mampu bertahan. Lalu ketika bos CP0 akan mengultimate Izo, dari kejauhan tampak seonggok api biru bergerak sangat cepat, dan dia adalah Marco the Puyu. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Marco the Puyu menendang si bos CP0. Namun, dia mampu menghindari serangan cepat dari Marco itu. Si bos CP0 tidak terlihat kaget dengan kemunculan Marco, dan sepertinya mereka akan menunda sebentar misi mereka untuk menangkap Nico Robin. Karena dengan adanya Marco, maka situasi sekarang akan menjadi sangat sulit. Di sisi lain, Marco menyuruh Izo untuk beristirahat, namun dia menolak dan masih mampu bertarung. Kali ini akan terjadi panggung baru antara Marco dan Izo melawan agen CP0. Dua orang mantan komandan bajak laut Shirohige ini pastinya akan menjadi lawan yang tidak mudah untuk agen pemerintah dunia. Dan pastinya pertarungan ini tidak kalah menariknya dari pertarungan-pertarungan yang lainnya. Nah, itulah tadi akhir dari encrit-encritan bocoran dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter 1040 yang akan rilis pada minggu ini. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.